Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai materi fungsi kuadrat, yaitu sama seperti pertemuan kita yang kemarin. Cuma kita saat ini membahas mengenai subbab pergeseran dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa anak-anak siapkan alat tulisnya, siapkan buku catatannya, dan itu jadi nanti kalau ada keterkaitannya dengan materi sebelumnya, kalian sudah tahu rumus mana yang akan digunakan pada pembelajaran pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita baca basmalah bersama-sama agar proses belajar mengajar kita dalam belajar bersama ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu sebelum akan Burani lanjutkan pembelajaran pada video selanjutnya, jangan lupa kalian konsentrasi, jangan terleh kanan dan kiri, tetap fokus pada pembelajaran. Nggak usah ngobrol-ngobrol sendiri, karena ngobrol dengan Burani melalui video akan lebih baik. Nah, untuk itu marilah kita belajar bersama menggunakan media video kali ini, dan selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, Burani akan menjelaskan bab tetap sama seperti pada pertemuan kemarin, yaitu bab fungsi kuadrat. Cuma yang sekarang yang Burani bahas mengenai pergeseran grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk pergeseran grafik fungsi kuadrat, Burani contohkan langsung aja ke dalam bentuk grafik fungsi kuadrat jika Y sama dengan X kuadrat. Jadi, untuk gambar grafik Y sama dengan X kuadrat, nah itu jadi bentuk grafiknya seperti ini. Nah, yang ini namanya sumbu apa? Yang ini yang sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, bentuk grafiknya adalah terbuka ke atas dan melewati yang namanya koordinat titik pangkal. Nah, jadi melewati titik pangkal yaitu 0,0. Nah, kemudian jika Y sama dengan tadi kan Y sama dengan X kuadrat sudah. Sekarang untuk Y sama dengan min X. Nah, oke. Yang selanjutnya Y sama dengan min X kuadrat. Jika Y sama dengan min X kuadrat, grafiknya itu adalah terbuka ke bawah. Nah, ini sumbu X, ini sumbunya di sumbu X. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat tadi, grafiknya terbuka ke atas. Kalau Y sama dengan min X kuadrat, grafiknya terbuka ke bawah dan melalui titik pangkal. Oke, selanjutnya, nah, jika grafiknya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau ditambah 1, perhatikan ya, kalau ditambah, jadi bentuk grafiknya itu adalah, sebentar, ini tadi kan, yang ini sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Nah, kalau ditambah 1, itu pergeserannya menjadi ke atas. Nah, jadi ke atas naik ke titik 1. Nah, ini 1. Jadi kalau tambah 1 berarti pergeserannya jadi ke atas. Nah, kalau positif itu jadi ke atas. Nah, kemudian jika negatif, nah oke, jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Nah, kalau positif tadi ke atas, jika negatif kemana? Yuk coba tebak, kemana nak? Ke bawah. Nah, ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Jadi, jika
Nek dikurangi 1 berarti turun di negatif 1. Jadi terbuka ke bawah. Oh, sorry. Ini kan nilainya. Oh, ini untuk nilai negatif. Nah, untuk negatif x kuadrat min 1 kan negatif hadap ke bawah karena dikurangi 1 berarti kalau positif tadi ke atas, kalau negatif turun ke bawah. Nah, sama jika Buran contohkan coba lagi. Yang ini, jika ini y sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Jika dikurangi 1, pergeserannya yang ini namanya sumbu y, ini sumbu x. Jadi pergeserannya dia kan tetap terbuka ke atas, cuman titik ujungnya atau titik puncaknya itu di negatif 1. Jadi begini. Nah, yang awalnya ada di 1 karena turun ke bawah negatif 1 berarti dari titik koordinat atau titik pangkal turun ke negatif 1, gitu ya. Nah, terus kalau kita substitusi, coba dimisalkan jika y-nya 0, jika y-nya 0 berarti x-nya kan sama dengan 1, gitu ya. Kalau x-nya 0, berarti kalau y-nya 0, x kuadrat sama dengan 1, berarti di sini nanti titiknya plus minus 1. Jadi nggak usah dijelaskan itu aja wis. Yang penting ini aja dulu. Nah, ini kalau tandanya negatif tadi ke bawah pergeserannya. Nah, oke. Selanjutnya, jika titiknya y sama dengan x plus 1 kuadrat. Nah, kalau jika x plus 1 kuadrat, nah itu pergeserannya bagaimana? Oke, jadi ini ya. Oke, ini sumbu y, sumbu x. Nah, untuk pergeserannya, nah coba disubstitusi dulu. Kalau x-nya 0, y-nya 1, berarti di titik y, y-nya di sini 1. Nah, kemudian plus. Kalau positif, jadi kalau bentuknya seperti ini, kalau tadi x kuadrat tambah 1 kan langsung aja ke atas. Tapi kalau bentuknya lain, x tambah 1 pangkat 2, karena ini positif, nah ini berarti pergeserannya ke kiri. Nah, ke kiri. Jadi awalnya di 0,0 jadi ke kiri ke negatif 1. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau x plus 1 kuadrat tandanya ini adalah positif. Nah, ini. Jadi dia geserannya malah ke kiri. Nah, kalau jika tandanya negatif, kalau tandanya negatif berarti x negatif 1 pangkat 2 itu gesernya ke mana? Ke kanan. Oke, jadi ke kanan. Nah, kalau Burani gambarkan bentuknya ini ke kanan ya, ke kanan. Jadi tadi kalau berarti 1 ya, ke kiri kan negatif, berarti kalau ke kanan di titik 1. Jadi ini adalah bentuk dari pergeseran grafik. Nah, coba kalau kalian kurang paham, Burani contohkan satu kali lagi. Coba yang ini aja, yang ini ya. Jadi kalau y sama dengan x min 1 pangkat 2, tadi kan ke kanan. Kalau ditambah dikurangi 2, ayo bagaimana? Kalau dikurangi 2 tadi, sumbu y, sumbu x, berarti awalnya ini tadi kan di titik 1, ya kan? Burani gambar yang awalnya dulu aja. Nah, awalnya kan di sini, berarti gini ya. Nah, awalnya kan gini, ini di angka 1. Kemudian ada negatif 2. Kalau negatif tadi kemana ini? Nah,
ke bawah. Kalau negatif ke bawah. Nah, kalau negatif ke bawah. Oke, jadi kalau ini negatif 2 berarti turun ke titik. Ini negatif 1 berarti turun ke negatif 2. Jadi pergeseran yang baru yaitu di sini. Nah, yang awalnya di sini ya, ini 2 ya. Nah, ini berarti ini dianggap aja di sini negatif 1, yang di sini adalah negatif 2. Oke. Berarti geser dari tadi, kalau ini kan awalnya X-1 pangkat 2 kan gini, bentuknya kan seperti ini yang awal. Kemudian ada lagi misalkan digeser dikurangi 2, berarti kan digeser 2 satuan ke bawah. Berarti 1 satuan 2 satuan, berarti jadi kurvanya yang terbaru adalah seperti ini. Jadi ini negatif 1 bergeser ke negatif 2 karena bergeser 2 satuan ke bawah. Jadi 1 2. Berarti di sini di titik yang baru yaitu di sini negatif 2. Nah, untuk contoh soal yang pergeseran juga tetap jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2 kali X plus 4 pangkat 2 dikurangi 2 digeser ke bawah 3 satuan, maka hasil pergeseran grafiknya adalah ini sesuai dengan rumus yang ada di LKS halaman 52. Nah, jadi cara mengerjakannya langsung aja bisa menggunakan rumus. Nah, jadi jika ada bentuk Y sama dengan atau Fx, nah sama dengan A X min P pangkat 2 ditambah Q, dia akan mempunyai titik balik yang bernilai P Q dikurangi M. Nah, jadi Q dikurangi M. Kemudian, nah karena soalnya kan tadi Fx A-nya kan 2, X plus 4 pangkat 2 dikurangi 2 karena bergeser 3 satuan, berarti langsung dikurangi 3. Nah, jadi di sini X min M. Kemudian 2 X tambah 4 pangkat 2 dikurangi 5. Maka jika seperti ini akan menghasilkan sebuah titik balik. Titik balik kalau negatif P di sini P positif. Jadi kalau di sini positif berubah jadi negatif. Kemudian Q min M. Q-nya kan negatif 2. Negatif 2 dikurangi 3. Berarti negatif 4 negatif 5. Jadi titik baliknya negatif 4, negatif 5. Jika digambar, ini sumbu Y, sumbu X, berarti di titik min 4 di sini negatif 5 ya. Berarti kurang ke bawah sedikit. Negatif 5 berarti dihubungkan di sini. Nah, untuk itu grafiknya menjadi terbuka ke atas gini. Ini adalah bentuk grafik setelah pergeseran. Penjelasan selanjutnya mengenai sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, masih ingat nggak bentuk umum dari grafik? Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, bahwa bentuk umumnya adalah Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu jika jadi sifat-sifat grafik itu yang pertama ditunjukkan dengan menggunakan A lebih besar dari 0, maka grafiknya
terbuka ke atas. Nah, untuk A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas itu misalkan seperti ini. Nah, kalau terbuka ke bawah seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan nilai diskriminan. Diskriminan kemarin D. Nah, diskriminan disimbolkan dengan D, bahwa D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ada 3. Yang pertama, diskriminan lebih besar dari 0. Jika diskriminan lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong 2 titik pada sumbu X. Nah, jadi misalkan seperti ini, 2 titik pada sumbu X. Nah, ini ya, misalkan ini koordinat, memotong 2 titik, ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi kalau memotong 2 titik di sumbu X, ini kan sumbu X, berarti misalkan begini. Nah, atau jika hadap terbuka ke bawah, berarti misalkan seperti ini, gitu ya. Nah, ini jika kalau terbuka ke atas itu kalau A lebih besar dari 0, ini A kurang dari 0. Oke, yang selanjutnya diskriminan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu adalah menyinggung. Nah, menyinggung sumbu X. Oke, jadi kalau D sama dengan 0, dia adalah menyinggung. Di sini ya, misalkan ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Menyinggung berarti kan di sini. Nah, kemudian begini. Nah, ini juga bisa. Berarti menyinggung. Ini menyinggung ya. Paham ya untuk menyinggung? Misalkan berada di sebelah sini juga nggak apa-apa. Yang penting tetap berada di sumbu X. Kemudian kalau D kurang dari 0, jika diskriminan 2 kurang dari 0, dia tidak memotong, tidak menyinggung. Dia tidak memotong dan juga dia tidak menyinggung. Nah, tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti begini. Nah, jadi grafiknya seperti itu ya. Nah, ulangi ulang. Kalau A lebih besar dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Lebih besar dari 0 terbuka ke atas, kurang dari 0 terbuka ke bawah. Kemudian diskriminan kalau lebih besar dari 0 memotong 2 titik sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Kurang dari 0 tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu nilai C. Nah, C itu adalah konstanta. Jadi kalau C lebih besar dari 0, dia itu memotong sumbu Y positif. Nah, kalau C lebih besar dari 0 memotong sumbu Y positif, kalau C kurang dari 0 memotong sumbu Y negatif. Jika C sama dengan 0, berarti dia melalui titik pangkal. Nah, titik pangkal koordinat itu maksudnya adalah melewati 0,0, berarti melewati titik ini, gitu maksudnya. Melewati titik 0 gitu. Misalkan bentuknya seperti ini. Kalau mau dicontohkan.
kalau melalui titik pangkal koordinat itu maksudnya misalkan begini. Nah, dia kan melewati, berarti itu namanya melalui titik pangkal koordinat. Nah, untuk contoh yang pertama mengenai sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat, yaitu jika ada soal A lebih besar dari 0, kemudian B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, bagaimana gambar grafiknya? Nah, oke. Yang pertama, kan kalian gambar dulu koordinatnya. Kemudian, nah, A lebih besar dari 0. Jika A lebih besar dari 0, berarti bentuk grafiknya terbuka ke atas. Nah, kemudian ada nilai A setelah tadi menggunakan nilai A, menggunakan nilai apa lagi? C. C kalau sama dengan 0 tadi apa? Melalui titik pangkal koordinat. Nah, jadi melalui titik 0,0, kemudian grafiknya terbuka ke atas. Nah, setelah itu ada nilai B. Setelah menggunakan nilai AC, kita bisa menggunakan nilai diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau B-nya 0, A-nya lebih besar dari 0 misalkan, tetap A dan C-nya 0. 0 angka berapapun dikalikan 0 kan dia tetap 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti tadi apa? Menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X dan nilainya adalah A lebih besar dari 0, kemudian melalui titik pangkal. Berarti begini. Nah, itu ya, ini adalah gambar grafik jika diketahui soalnya seperti ini. Ini soalnya, contoh soalnya ada di LKS. Ya. Kemudian kalau A kurang dari 0, B lebih besar dari 0, C kurang dari 0 dan diskriminan lebih besar dari 0. Bagaimana gambar grafiknya? Oke, A kurang dari 0 berarti grafiknya terbuka ke bawah. Nah, grafiknya terbuka ke bawah. Sumbu Y, sumbu X. Nah, sama sumbu Y, sumbu X. Nah, C, kalau C kurang dari 0, C kurang dari 0 tadi memotong sumbu Y negatif. Nah, sumbu Y negatif kan ada di bawah sini. Nah, ini adalah daerah Y negatif. Kemudian terbuka ke bawah. Sekarang kita lihat nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 tadi, memotong 2 titik sumbu X. Berarti sumbu X-nya kan di sini. Ya kan? Kemudian kalau C kurang dari 0, memotong sumbu Y negatif. Nah, dan dia terbuka ke bawah. Nah, jadi yang pertama tadi terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah, ya kan? Terbuka ke bawah. Kemudian C-nya kurang dari 0 itu dia memotong sumbu Y negatif, melewati sumbu Y negatif, dan diskriminan lebih besar dari 0, memotong sumbu Y di 2 titik. Ini X1, ini X2. Jadi ini adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat. Contoh soal yang ketiga. Oke. Nah, ini ya. Untuk contoh soal yang ketiga, nah, jika diketahui dalam bentuk fungsi. Nah, fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, A-nya bernilai 1, berarti lebih besar dari 0. Oke. A besar dari A, 1 berarti lebih besar dari 0. Terbuka ke atas. Kemudian kita ngitung nilai D aja.
Ya, nilai diskriminan. Kita hitung nilai D. Diskriminannya itu B kuadrat dikurangi 4AC. Negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1, C-nya negatif 5. 16 kali ini positif 20, jadi nilainya 30. Min 4 kali 1 kali negatif 5 berarti positif, hasilnya adalah positif 20 tambah 16, 36. Berarti diskriminannya juga lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0, diskriminan lebih besar dari 0. Kalau diskriminan lebih besar dari 0 tadi memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kemudian kalau A kurang dari 0, dia terbuka ke atas. Bagaimana gambarnya? Yang memotong di 2 titik itu bagaimana cara menghitungnya? Dia kan memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik, titik yang angka berapa? Kita bisa menggunakan metode pemfaktoran pada bab persamaan kuadrat yang kemarin. Nah, kalau dikali hasilnya min 5, berarti itu kan kalau ditambah hasilnya negatif 4, berarti negatif 5 dan plus 1. Jadi X ini 0, 0, X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Jadi di titik X-nya ini negatif 1 dan X sama dengan 5. Gambarnya terbuka ke atas dan memotong di 2 titik. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar contoh soal yang ketiga.
konsentrasi dan dengan baik. Semoga pembelajaran tadi bisa kalian serap dengan baik. Jadi pada saat nanti dalam mengerjakan tugas kalian sudah lancar dan bisa mengerjakan sendiri. Nah, untuk itu kita membaca hamdalah bersama-sama sebagai rasa syukur kita karena kegiatan belajar kali ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Semoga kita bisa sama-sama sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, untuk itu sebelum kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, Bu Rani minta kalian untuk membaca terlebih dahulu atau belajar sendiri dulu mengenai bab atau materi yang setelah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang ada di LKS kalian. Nah, terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.